Sederet informasi penting bagi pensiunan pada hari ini, mulai dari pensiunan waspada, ada informasi terbaru terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan taspen. Baru-baru ini para pensiunan ada yang kehilangan hingga 304 juta rupiah. Bagaimana modusnya dan bagaimana ini bisa terjadi? Berikut kita ulas juga biar jadi pengalaman bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 yang katanya Prabowo bakal naikkan gaji PNS. Bagaimana prosesnya dan tahapannya? Dan ketiga terkait dengan pensiun PNS yang bisa tembus hingga 1 miliar rupiah. Akankah mulai berlaku pada tahun 2025 ini? Sederet informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Sabtu 7 Juni 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan taspen. Baru-baru ini para pensiunan ada yang rekeningnya dibobol hingga 304 juta rupiah. Polda Metro Jaya menangkap 2 terduga pelaku pembobolan rekening yang mengatasnamakan PT Taspen. Kasus ini melibatkan tindakan ilegal akses atau pemindahan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin. Pembobolan rekening dilakukan melalui layanan M-Banking milik korban. Pelaku menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp dengan informasi palsu. Pelaku memberitahukan korban bahwa ada pembaruan data yang harus korban lakukan untuk mengisi data rekening melalui sebuah link yang dikirimkan kepada pelaku. Pelaku juga mengirimkan aplikasi Android atau APK kepada korban melalui pesan WhatsApp. Setelah itu, pelaku meminta korban untuk mengisi data pribadi, termasuk formulir, fingerprint, foto, dan video selfie. Karena korban percaya ia mengikuti semua instruksi pelaku, termasuk mengisi data pribadi serta mentransfer uang sebesar Rp10.000 untuk biaya materai, ujar Reonal. Setelah mengikuti seluruh instruksi, korban kemudian menerima notifikasi terkait transaksi yang tidak pernah ia lakukan. Korban mendapatkan notifikasi bahwa telah terjadi beberapa transaksi transfer dari rekening miliknya ke rekening bank BUMN dan bank swasta. Total kerugian mencapai 304 juta, ungkapnya. Ronald melanjutkan kedua pelaku ditangkap di tempat berbeda setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, satu orang terduga pelaku lainnya yang berusia 29 tahun dan berstatus pelajar atau mahasiswa masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pelaku tersebut kini diketahui berada di Kamboja. Taspen selalu mengingatkan kepada pensiunan untuk jangan sembarang percaya atas seseorang yang mengatasnamakan taspen apalagi meminta data-data pribadi, melakukan pembaruan data gitu ya. Taspen juga menginformasikan bahwa untuk melakukan pembaruan data itu bisa melalui aplikasi andal dan bisa langsung ke kantor cabang Taspen. Jangan percaya kepada orang-orang yang mengatasnamakan Taspen, apalagi meminta data pribadi melalui WhatsApp, mengirimkan link ya. Akhirnya data-data kita bisa dibacanya dari handphone dan dilakukannya transfer uang sehingga rugi ratusan juta rupiah. Jadi bagi Bapak Ibu yang kalau ada yang mengirimkan informasi lewat WhatsApp, mengirimkan link, mengisi data pribadi, itu harap waspada. Jangan sembarang-sembarang saja mengklik datanya. Jadi kalau ragu, tanyakan ke Taspen aja langsung ke kantor cabang Taspen atau hubungi call center Taspen. Kemudian, informasi kedua terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Akankah kita akan mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2025? Presiden Prabowo Subianto menetapkan rancangan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Salah satunya melalui kebijakan peningkatan gaji. Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional 7 yang konsep penerapannya melalui pemberian total reward berbasis kinerja. Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025/2029 itu juga merancang upaya peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pegawai ASN, TNI, dan Polri
secara bertahap. Pertama, penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah. Kedua, penataan dan konsolidasi data aparatur sipil negara. Ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal. Keempat, asesmen kepegawaian melalui survei, penggajian, evaluasi jabatan, dan beberapa lainnya. Proses-proses ini yang akan dilalui untuk melakukan peningkatan kesejahteraan bagi ASN, TNI, Polri, yang tentunya harapannya adalah mendapatkan kenaikan gaji. Mari kita tetap bersabar menunggu aturannya selesai terkait dengan kenaikan gaji ini. Kemudian terkait dengan uang pensiun PNS yang tembus hingga 1 miliar rupiah. Hari ini kita sudah masuk ke bulan Juni, yaitu 7 Juni 2025. Tentu masih banyak yang bertanya-tanya, kita sudah memasuki pertengahan tahun. Akankah di tahun 2025 akan jadi kenaikan gaji? Mulai tahun 2025, sebenarnya pemerintah telah merencanakan perubahan besar bagi skema pensiun yang akan dirubah menjadi skema fully funded. Dengan sistem baru ini, setiap ASN akan memiliki akun pensiun pribadi yang terakumulasi dari iuran PNS dan pemerintah. Dihitung dari total penghasilan, bila dikelola dengan baik, potensi uang pensiun bisa mencapai hingga 1 miliar rupiah. Namun perubahan ini juga disertai tantangan, termasuk penyesuaian APBN dan pentingnya pengelolaan dana yang transparan. Tahapan awal akan dimulai dari ASN baru, sementara PNS lama bisa memilih untuk migrasi secara bertahap. Reformasi ini diharapkan menciptakan sistem pensiun yang lebih adil, berkelanjutan, dan mensejahterakan para abdi negara. Pemerintah ubah skema pensiun ASN, potensi uang pensiun sampai 1 miliar mulai 2025. Nah, tentunya PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun ASN mengumumkan bahwa skema ini dirancang untuk memperbaiki sistem yang selama ini dinilai tidak memberikan manfaat maksimal bagi para pensiunan. Sistem PSU Go yang selama ini diterapkan adalah model pensiunan manfaat pasti, di mana PNS hanya menyetor uang iuran sebesar 4,75% dari gaji pokoknya, dan sisanya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Model ini kerap dikritik karena menimbulkan beban fiskal yang besar bagi negara, dan hasil pensiun yang diterima seringkali dinilai tidak memadai untuk menunjang kehidupan para pensiunan. Sebagai pengganti, skema fully funded mengadopsi sistem iuran pasti defined contribution, di mana total dana pensiun dihitung berdasarkan akumulasi kontribusi baik dari ASN maupun pemerintah sebagai pemberi kerja. Sayangnya, untuk mengaplikasikan skema fully funded ini, pemerintah tentu harus menerbitkan aturannya, yang hingga saat ini aturannya masih belum terbit, sehingga kita masih menunggu untuk terbitnya aturan pemerintah terkait dengan pemberlakuan skema fully funded pensiun ini.